Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Tidak ingin memperbaiki lift, nikmati gerobak baunya. Sementara aku mendapatkan gelar sarjana di bidang kimia, aku bekerja untuk Departemen Hazmat kampus. Pekerjaanku termasuk memeriksa laboratorium, membuang bahan kimia lama, kadang-kadang memberi orang tatapan, serius ini, dan banyak kegiatan menyenangkan lainnya sehingga peneliti kami yang terhormat dapat praktikum di lingkungan yang aman. Deskripsi singkat tentang kampus. Satu bangunan adalah konstruksi baru. Ia memiliki 2 gedung, dan berbentuk seperti balok Tetris berbentuk es yang tidak disukai siapapun. Gedung timur penuh dengan lab, 3 lantai penuh, dan ruang bawah tanah, laboratorium. Peneliti kanker, penelitian Alzheimer, penelitian jamur pisang yang mematikan. Tempat ini menampung staf paling prestisius dengan pemikiran brilian yang mencoba memecahkan masalah dunia. Gedung barat menampung kantor-kantor administrasi kampus, akuntan, pembukuan, dan berbagai macam bin counter, HR, dan desk joki, sampai ke dekan. Orang-orang yang tidak seperti orang di gedung timur, tampaknya menjadi penyebab banyak pertanyaan membingungkan seperti, mengapa pengeluaran darurat kami masih belum disetujui, mengapa ada masalah dengan slip gajiku lagi, dan mengapa ada begitu banyak birokrasi. Bangunan itu terhubung ke seluruh kampus melalui terowongan bawah tanah. Diakses melalui ruang bawah tanah dan memiliki 1 lift per gedung. Sekarang masalahnya adalah, dok pemuatan ada di gedung lain. Jadi ketika lab menerima pesanan bahan kimia, staf mengambil gerobak mereka dan menjemput ke terowongan kedatangan. Memuat gerobak mereka dan membawanya kembali ke lab untuk disimpan dengan aman. Dengan penalti mendapatkan tatapan, kamu serius, atau ceramah panjang oleh bosku. Poin penting, aturan melarang menggunakan tangga dengan hazmat. Lift saja, lebih aman dengan cara ini. Jadi suatu hari lift gedung timur rusak. Aku mengirim permintaan untuk memperbaikinya. Setidaknya 4 karyawan lab juga mengirimkannya. Kami menerima tanggapan kalau kami semua harus menggunakan elevator gedung barat. Aku menjawab karena salah satu laboratorium berada di tengah gedung, satu-satunya cara mencapainya adalah lift gedung timur atau tangga. Menyoroti resiko jatuh saat membawa kotak bahan kimia yang berat di tangga, atau bagaimana caranya tidak ada cara untuk membawa tabung gas yang sangat berat dengan aman menaiki tangga itu. Mereka tidak peduli, gunakan lift gedung barat. Mereka akan menelpon perbaikan untuk memperbaiki lift, tetapi itu dianggap prioritas rendah. Aku menunjukkan jawaban mereka kepada bosku. Bosku adalah tipe pria yang keselamatan tempat kerja bukanlah bahan tertawaan. Dan aku mengharapkan bosku untuk membalas dengan email yang berisi kata-kata yang kuat, dan sekitar 4-5 paragraf dari berbagai teks undang-undang keselamatan tempat kerja. Sebaliknya, dia memiliki senyum mencurigakan. Oh, jangan khawatir, Rum. Ini akan segera menjadi prioritas bagi mereka. 2 hari kemudian, bosku datang. Rum, jangan lupa truk biohazard datang besok. Kamu harus mengumpulkan limbah dari lab. Oh boy, hari biohazard. Di mana aku harus meninggalkan kantorku, mengunjungi setiap lab di kampus, dengan bercanda mengatakan bahwa barang busuk itu. Saat aku masuk dan mengobrol dengan guru, teman sekelas, dan berbagai alat bantu lab, aku memakai jas lab dan kacamata pelindung. Dan jangan lupa, lift di gedung timur rusak. Kamu harus menggunakan lift gedung barat. Oh, sekarang aku mengerti. Lihat ketika para karyawan tolol memutuskan kalau memperbaiki lift bukanlah prioritas. Mereka tidak menyadari aku akan berjalan-jalan dengan gerobak berisi kontainer berlogo biohazard kuning cerah, dan kembali dengan membawa piring petri tua penuh dengan media kultur. Dan setiap ahli biokimia atau mikrobiologi yang sesuai dengan jas lab mereka akan memberitahu kita, media kultur itu bau. Baunya seperti makanan bayi yang dimuntahkan, yang ditinggalkan di bawah sinar matahari. Jadi disinilah aku, berjalan di depan semua kantor dan ruang pertemuan yang bagus itu. Klak-klak, gerobak yang penuh dengan biohazard mengumumkan kedatanganku, dan bau kematian mengikutiku. Ya, aku memastikan semua bahan kimia disegel dengan benar, tetapi itu adalah salah satu bau kuat yang tidak peduli tentang segel. Lobi yang bagus di luar lift tempat orang menunggu untuk bertemu dekan. Halo, maaf tentang baunya. Ruang pertemuan dengan pintu terbuka. Maaf tentang kebisingan. Bisakah aku mendapatkan pembaruan tentang lift itu? Orang-orang berjalan di aula dengan setelan kantor mereka. Wow, mereka benar-benar tampak sedikit gugup melihat seorang pria berjas lab lewat di sekitar kontainer dengan simbol biohazard di atasnya. Haruskah aku memberitahu mereka itu tidak berbahaya, kecuali jika kekebalan mereka sangat rendah? Tidak. Oh, dan gerobak ini hanya memiliki ruang untuk 3 kontainer itu. Ditambah yang baru, aku tinggalkan untuk mengganti yang penuh. Hari biohazard adalah sekitar 2 hingga 4 perjalanan bolak-balik per lantai. Setelah hari kedua biohazard tersebut, kami mendapat pesan yang menyatakan lift akan diperbaiki selama akhir pekan. Cerita kedua.
harus mengikuti terms and contract. Di bawah ini adalah salah satu cerita favoritku di hari-hariku sebagai teknisi layanan panggilan. Latar belakang. Sebagai teknisi sistem keamanan tingkat perusahaan, aku ditempatkan pada rotasi panggilan. Kontrak dengan Siti adalah, Siti tidak membayar untuk waktu perjalanan, hanya waktu di lokasi, dengan penambahan 15 menit. Perusahaan membayar aku minimal 3 jam atau apapun yang terjadi. Waktu cerita. Ini hari Kamis di akhir pekan panjang musim semi pertama. Jam 5 sore dan aku baru saja akan meninggalkan kantor. Kami mendapat telepon dari Siti untuk pabrik pengolahan air jauh di bagian paling timur kota. Pada hari normal, perjalanan ini adalah 1,5 jam. Pada akhir pekan yang panjang adalah 2,25 jam. Klien, sebuah truk yang meninggalkan pabrik memotong pembaca kartu gerbang, dan lampu tampaknya tidak mau menyala lagi. Kami membutuhkanmu untuk memperbaikinya. Aku bertanya kepada klien, apakah kalian memiliki pengiriman penjaga seluler untuk menguji unit? Ini adalah perjalanan panjang di akhir pekan yang panjang untuk sesuatu yang mungkin dapat menunggu hingga hari Senin atau bahkan tidak menjadi masalah. Maaf, dia pergi untuk akhir pekan yang panjang, dan penjaga sedang sibuk di site lain. Terms and contract mengatakan kamu harus hadir hari ini. Maaf kawan. Setelah 2,5 jam dalam lalu lintas yang brutal, aku sampai ke site, memeriksa dengan pengiriman dan menemukan bahwa tidak ada yang mencoba masuk gerbang ini selama lebih dari 24 jam. Tidak ada satu orang pun yang mencoba menggunakan gerbang. Ingin tahu mengapa? Karena merupakan pintu keluar, satu-satunya waktu yang digunakan untuk masuk adalah ketika gerbang lainnya tutup, atau ketika trailer berukuran penuh perlu mengakses site, yang hanya terjadi selama sebulan sekali untuk pengiriman bahan kimia. Gerbang ini tidak penting untuk layanan darurat akhir pekan yang panjang, dan bisa menunggu hari Senin jam 9 pagi ketika orang yang tinggal di ujung bisa jalan hadir. Isyarat malicious compliance. Rekomendasi produsen mengharuskan aku untuk mengikuti beberapa langkah untuk mengganti perangkat yang rusak. Ada banyak hal yang biasanya aku lewati untuk menghemat waktu, tetapi terms and contract dengan Siti mengharuskan aku mengikuti semua langkah yang tepat untuk mencegah kerusakan pada pengontrol. Perlu akses ke pengontrol utama, dan penjaga kota memilikinya. Jadi aku tidak dapat memulai proses perbaikan. Penjaga tidak akan berada di sana selama 35 menit. Mereka harus membayar aku, sementara aku mendapatkan gaji buta dan pergi minum kopi. Dengan penjaga di tempat, aku mengikuti setiap huruf dari panduan praktik terbaik dengan detail dan kesabaran yang cermat. Astaga, papan belakang pada alas perlu beberapa perbaikan dan modifikasi karena integrator sebelumnya memasang pembaca lama dengan buruk, tetapi terms and contract mengharuskan aku untuk memperbaikinya. Jadi, aku pergi ke toko hardware. Dengan pembaca baru dipasang, aku harus memastikan kabel di ujung kepala benar. Tidak harus memperbaikinya. Dan aku tidak punya kabel cadangan untuk melakukannya. Pergi ke lokasi B selama 15 menit untuk membeli 6 kawat. Pengkabelan selesai, pembaca dihidupkan. Waktu untuk menguji dan komisi menggunakan lembar pengujian yang berbelit-belit dan pengiriman untuk memastikan fungsionalitas yang tepat. Sekarang jam setengah 10 malam. Aku menagih klien untuk pembaca baru, kabel baru, perakitan plat belakang yang tepat, dan waktuku untuk menunggu penjaga membawa kunci dan mengamati terms and contract. Aku bisa saja menggesek kartuku pada pembaca dan kembali pulang, tapi aku lebih suka perusahaan menebus waktu perjalanan dan tenaga kerjaku. Aku tidak ingat berapa tagihan terakhirnya. Aku ingin mengatakan sekitar $1.000, tetapi berkat catatanku oleh pekerja di sana, pihak kota membayar penuh gajiku. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.